Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu majelis pengajian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, sebelum kita mulai kajian, mari kita buka dulu dengan membaca Ummul Quran dengan bertawassul kepada pengarang kitab dan ulama-ulama kita yang lainnya. الفاتحة على نية السهالة والجمالة في كل الأمور الدينية والدنيوية والأخروية مع تمام العناية وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته أجمعين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولأستاذنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد المتولي الشعراوي وإلى روح الشيخ سيد سابق وإلى روح الشيخ سيد محمد بن علوي الملكي الحسني وإلى روح الشيخ حلمي بن عبد المجيد وإلى روح الشيخ سراج الدين بن هدي محمد وإلى أصولهم وفروعهم ومحبهم وأحبائهم الأحياء منهم والأموات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وإلى جميع مشايخهم وسلسلة سندهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. غفر الله ذنوبهم ونفعنا الله بعلومهم وأفاض علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم في الدنيا والآخرة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada bab yang baru, yaitu al-janaiz, bab tentang jenazah. Kita mulai pada bab jenazah ini. Pembahasan yang pertama yaitu tentang adabus sunnah fil marad wat tib, tentang sakit dan berobat. Nah, dari situ mulai babul janaiznya. Ada beberapa adab atau ada beberapa sunnah yang perlu kita ketahui bagi orang yang sakit atau bagi kita yang sakit dan berobat. Nah, itu perlu kita ketahui. Al-marad yang pertama sakit. Ja'atil ahaditsu musarrihatan bi annal marad yukaffirus sayyi'at wa yamhudz dzunub. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa sakit itu ada dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama, yukaffirus sayyi'at, meleburkan kesalahan-kesalahan. Jadi itu sakit itu. Jadi kita sakit itu jangan banyak gaduh, jangan banyak mengutuk. Pohale sakit kok. Ada apa? Jangan takut, jangan heran, karena yukaffirus sayyi'at. Orang yang sakit itu kesalahan-kesalahannya dilebur, dihapus oleh Allah. Yang kedua, wa yamhudz dzunub, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jadi itu keistimewaan kalau sakit. Maka dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Man, siapa yuridillahu bihi khairan,
yang Allah menghendaki bagi dia itu kebaikan, artinya kalau Allah menghendaki seorang hamba itu baik, dapat kebaikan, yusib minhu, Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi jangan anggap setiap musibah itu adalah bala. Bisa baik setiap musibah, setiap sakit itu tanda Allah sayang dengan kita. Mungkin selama kita sehat, mulut kita tidak bisa direm. Pergi ke rumah kau ngotas anu, pergi ke rumah kau gosip isi anu, pergi ke rumah kau ngato isi anu. Dengan sakit berhenti buat dosa. Tak jadi lagi ngato orang. Tak jadi lagi gosipnya orang. Selama kita sakit mungkin kita buat maksiat, berjudi lah dan lain sebagainya. Selama sehat kita buat maksiat. Tapi ketika Allah berikan sakit, nah itulah Allah menghendaki kita sebuah kebaikan, berhenti kita dari buat maksiat. Tapi ketika dalam sakit itu masih juga nak, itulah luar biasa. Lah sakit masih juga lagi. Maka dalam riwayat lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, bahwa Nabi SAW bersabda, ma yusibul muslima, tidaklah seorang muslim itu ditimpa, ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah, min nasabin, musibah, wala wahabin, kepayahan, wala hammin, kesusahan, wala huznin, kesedihan, wala adza, penyakit. Jadi seorang muslim itu tidak akan ditimpa musibah, tidak akan ditimpa kepayahan, tidak akan ditimpa kesusahan, tidak akan ditimpa kesedihan, penyakit, hatta syaukata yushakiha, hatta syaukati yushakiha, yushakuha, sampai duri yang nusuk, bahkan sampai duri yang nusuk ke kulit kita, yang nusuk ke jangan kita, illa kaffarallahu biha min khataya, melainkan Allah menghapus daripada kesalahan-kesalahannya. Duri baik yang nusuk di kaki kita, di tangan kita, dimanapun, kalau duri itu nusuk, sampai duri itu nusuk baik, itu dihapus dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Membayangkan betapa mulianya kita nih selaku hamba Allah. Betapa sayangnya Allah dengan kita. Kita kadang menyangka bahwa kaya itu nikmat. Kita kadang menyangka jabatan itu nikmat. Kita tidak berpikir bahwa sakit itu juga nikmat, susah itu juga nikmat. Segalanya itu adalah nikmat. Tergantung kita lah nikmatnya beda. Ibarat kita makan lah, makan kangkung dengan makan daging itu tidak ada bedanya bagi orang yang nikmat, ya tak? Tapi bagi orang yang tidak nikmat, itu yang enak tuh makan daging itulah, makan kangkung dah. Jadi seperti itulah kita menganggap kehidupan ini, sakit, sehat, senang, susah. Bagi orang yang menikmati hidup, dia katakan itu nikmat. Apapun masalahnya. Ini Rasulullah SAW juga dalam riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Dakhaltu ala Rasulillah. Aku masuk ke rumah Rasulullah. Wa huwa yu'aq. Yang beliau itu sedang sakit. Jadi Nabi itu pernah juga sakit. Yang anggap Nabi itu tak pernah sakit, pernah Nabi itu sakit. Bahkan di akhir hayatnya Rasulullah juga pernah sakit, merasakan sakit itu, demam. Faqultu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, sakitnya itu benar-benar tinggi, demamnya benar-benar tinggi.
Jadi kalau panas tuh panasnya lah sampai berapa derajat itu kan. Qala, kata Nabi, ajal, benar. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ini sakit sebagaimana dua orang di antara kamu itu sakit. Berarti sakitnya Rasulullah 2 kali lipat. Satu Rasulullah itu sakit untuk 2 orang sahabatnya. Nah, itu bayangkan Rasulullah itu sakitnya. Maka aku bertanya, idzalika annalaka ajraini. Apakah dengan demikian itu ya Rasulullah, apakah engkau dapat 2 pahala? Jadi kalau sakit itu kan dapat 1 pahala kan. 1 pahala, dosanya dihapuskan. Apakah kalau 2 kali lipat sakitnya itu, apakah dapat 2 pahala? Qala, Nabi jawab, ajal, dzalika kadzalik. Benar, memang seperti itu. Ma min muslimin, tidaklah dari orang Islam, tidaklah dari orang muslim, yusibuhu, ditimpa adza syaukatin, ditimpa musibah, ditimpa bencana seperti tusukan duri, fama fauqaha, atau di atas itu lagi, lebih dari tusukan duri, illa kaffarallahu biha sayyiatihi, melainkan Allah akan menghapus dosa-dosanya. Allah akan meleburkan dosa-dosanya. Allah akan meleburkan kesalahan-kesalahannya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha. Seperti apa dosa kita itu gugur kalau kita sakit? Seperti daun yang gugur dari batangnya. Macam mana gugur daun dari batang? Macam itulah dosa-dosa kita guguran. Siko gugur. Itu kalau siko, kalau digelegai gugur loh. Itu perumpamaannya, seperti daun yang gugur dari batang. Seperti itulah dosa kita gugur dari diri kita, dari jasad kita, dari badan kita nih. Makanya segala kita ni nikmat. Sehat nikmat, sakit nikmat. Yang keempat, diriwayatkan juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'min kamatsalil khamah minas zar'i." Perumpamaan orang yang beriman itu seperti ranting batang yang lentur. Jadi orang beriman itu ibarat batang yang kecil yang lentur. Macam mana batang kecil ini lentur? Min haitsu atat rih kafa'atha. Apabila angin menerpanya, kafa'atha, dia bakal goyang ke kiri ke kanan. Nah, macam itu orang beriman itu. Jadi orang beriman itu semakin tinggi derajatnya, itu semakin diuji, semakin kuat ujiannya. Maka dalam Quran disebutkan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Manusia tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengaku mereka amanna billah. Amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, tapi mereka belum pernah diuji. Semakin tinggi derajat keimanan seseorang, semakin banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mak kita beda dah tahu. Kita nganggap orang kadang, wah dia kue hidup senangnya, aneh tak? Enaknya lah hidup dia. Padahal kita belum tahu ujian seberat apa yang diterpanya. Kita kadang heran juga dengan orang ngapo dia kok balik malam. Malam terus balik jam 10, jam 11, apa kerjaan dia kok. Padahal mungkin ketika diteliti bangunnya lebih dulu dari kita. Kita kadang heran tak, orang ngambur-ngamburkan duit. Wah, untuk apa tuh belanja ke sana kemari, ke sana kemari. Untuk apa, tak ada guna. Nah, ternyata setelah diteliti, ternyata sedekahnya lebih banyak dari kita. Makanya husnuzan kita perlu. Ya, orang beriman gitu. Seperti batang yang lentur. Kalau angin menerpanya, nah itu goyang ke kiri ke kanan. Fa idza i'tadalat tukfa'u bil bala. Kalau dia tegak lurus,
batang itu tegak lurus, tukfa'u bil bala, maka tetap diterpa oleh bencana. Goyang terus, tegak goyang lagi, tegak goyang lagi, gitu lah terus. Maka jangan kita jadi orang yang kedua nih, apa itu wal fajir, orang yang durjana, orang yang banyak buat dosa, orang yang keras hatinya. Itu seperti apa? Kal arzah, seperti pohon cemara. Tahu pohon cemara? Hah? Kalau apa ke pohon Natal ya? Pohon cemara. Itu pohon cemara itu disebutkan samma'u mu'tadilah. Dia keras, kokoh, kuat. Pohon cemara. Tidak diterpa angin susah, diterpa angin tidak goyang-goyang. Hatta yaqsimah Allahu idza syaa, sehingga apabila Allah ingin memusnahkannya, membinasakannya, apabila Allah berkehendak. Nah, jadi kita jangan seperti batang cemara, tapi kita orang yang beriman ini seperti pohon yang lentur. Nah, gitulah kehidupan orang yang beriman. Kalau kita ngaku saya tidak pernah diuji, tidak pernah dicoba, itu bohong. Pasti pernah diuji. Yang nama manusia pasti pernah diuji, yang nama manusia pasti pernah dicoba. Semakin banyak ujian, semakin memperbaiki diri kita. Ibarat kita kalau nempuh jalan, masuk lubang, apakah kita marah apa enggak? Ada pula marahnya, benar? Tapi jadi pengalaman. Besok pagi lewat situ jangan lagi masuk lubang. Kalau besok pagi lewat situ masih masuk lubang, mengapa itu? Lah tahu itu lubang, jalan situ pula. Itu maknanya. Setiap ujian itu menjadi pelajaran, menjadi pengalaman buat kita. Artinya banyak introspeksi diri. Kemudian yang selanjutnya as-sabru 'indal marad. Kalau diterpa sakit, ketika ditimpa penyakit, apapun itu jenis penyakitnya, kuncinya seko apa itu? As-sabru 'indal marad. Sabar ketika sakit. Alal maridi ay yasbira ala ma yanzilu bihi min dhurrin. Orang yang sakit hendaklah bersabar atas apa yang telah menimpanya. Fama u'tiyal 'abdu 'ata'an khairan. Tidaklah seorang hamba itu diberikan kebaikan wa ausa'alahu, atau banyak kebaikan, minas sabri, daripada sabar. Ya, sabar itulah kebaikan yang paling elok, kebaikan yang paling banyak di dalam. Apalah sakit lo, cobalah bagi ke orang dengan awak. Banyaklah mengutuk Makanya orang supir, ada pula pertanyaan supir yang ugal-ugalan itu, mana bagus dengan supir yang tidak ada ugal-ugalan katanya. Ada pertanyaan macam itu tak? Saya jawablah waktu itu, supir yang tidak ada ugal-ugalan yang bagus katanya. Tidak katanya. Yang bagus tuh supir ugal-ugalan. Ngapa pula? Lah kalau dia nomor lubang orang istighfar astagfirullahalazim. Orang ketika nomor lubang orang istighfar astagfirullahalazim. Itu supir yang bagus, ngajak orang istighfar katanya. Macam-macam sebelum orang. Ya gitulah gitu ya. Sekali sakit istighfar. Memang macam itunya lah gitu tuh. Lagi sehat kadang tuh lupa. Lah nomor lubang, lah sakit baru istighfar. Tapi pernah tak kita setiap ketika datang penyakit, pernah tak kita mengucap alhamdulillah? Sering saya tak. Padahal itu nanti ada penjelasan, nanti ada penjelasannya. Mendahulukan ayyahmadullah, mendahulukan pujian kepada Allah. Setelah baru ngadu kesakitan. Sering nyari awak sehari kau demam, alhamdulillah. Mudah-mudahan demam kau, dah ada banyak cerita, jarang kan ini tak? Susah. Kalaupun ada seorang dua. Tapi itulah kita.
Ketika kita sakit itulah banyak kita mengucap ya Allah, Allahu, pakai hu ujungnya itu kan, panjang hunya pula kadang. Allah, Allah, Allah jangan pakai ujung pula, ada pakai pula, Allahu Allahu nah, itu jangan, ada nya itu ujungnya. Riwayat Imam Muslim dari Syuhaib bin Sinan, wa Nabi bersabda, ajaban li amril mu'min, kagum dengan perkara-perkara orang yang beriman itu, hal-hal yang terkait dengan orang mukmin. Apa itu? Inna amrahu kullahu khair. Sungguhnya setiap hal apapun yang terkait dengan orang mukmin, orang yang beriman itu baik. Walaysa dzalika li ahadin illa al-mu'min. Tidak diberikan kepada selain orang yang beriman. Apa itu? In asabathu sarra. Apabila orang yang beriman ini diberikan kesenangan, syakara, dia bersyukur. Kita kalau diberi kesenangan, syukur, alhamdulillah. Dapat rezeki, alhamdulillah. Itu orang yang beriman. Dapat beli motor, alhamdulillah. Dapat buat rumah, alhamdulillah. Itu diberikan kesenangan. Dapat anak, alhamdulillah. Dapat cucu, alhamdulillah. Itu diberikan kesenangan, dia syukur. Makanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika diberikan harta yang berlimpah, kekuasaan yang luar biasa luas, bahkan bukan hanya menguasai bangsa manusia, Nabi Sulaiman juga menguasai bangsa jin. Disuruhnya jin itu, ya ayyuhal mala'u, wahai para bala tentaraku, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang sanggup memindahkan singgasana kursi Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina? Siapa yang sanggup? Itu disebutnya depan para jin. Wa qala ifritum minal jin, maka jin ifrit berkata, apa kata jin ifrit? Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Sulaiman, aku sanggup memindahkan kursi singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum engkau berdiri. Hebat jin ifrit. Jadi jin ifrit lah ada zaman dulu, zaman Nabi Sulaiman sudah ada. Tapi ada lagi orang yang lebih hebat. Siapa itu? Wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Orang yang mengetahui dengan kitab suci Allah. Apa katanya? Ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Wahai Sulaiman, aku sanggup memindahkan kursi singgasana Balqis dari Yaman ke Palestina sebelum matamu berkedip. Sebelum berkedip lah nyampe. Setelah Balqis dan para bala tentaranya sampai dan dikuasai oleh Nabi Sulaiman, apa jawab Nabi Sulaiman? Apa ucap Nabi Sulaiman? Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Tuhanku. Liyabluwani, dia sedang menguji imanku. Aashkur am akfur. Apakah aku bersyukur ataukah aku akan kufur? Itu dibagi. Kalau kita dibagi nikmat, hadza min fadli rabbi. Dibagi harta, hadza min fadli rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Disuruh jago baik. Itu orang beriman. Idza asabathu sarra, apabila seorang beriman itu diberikan kesenangan, syakara, dia bersyukur, maka ana khairul lahu, itu baik baginya, dapat kebaikan. Kita dapat nikmat, syukur, dapat baik. Karena kenapa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka bakal ditambah. Bersyukur anak seko, insyaallah bakal ditambah. Bersyukur bini seko, insyaallah ditambah tak? Tak. Ibu-ibu nyebut tak katanya. Wa in asabathu dharra'u, jikalau seseorang mukmin itu ditimpa mudarat, ditimpa musibah, sabara, dia bersabar, maka ana khairan lahu, dia juga dapat kebaikan baginya. Nah, ini ciri orang beriman. Kalau dapat senang, dapat nikmat, syukur. Dapat mudarat, sabar. Itu kunci. Yang kedua, nah ini untuk orang yang buta nih. Orang yang buta kalau dia pernah ngeluh. Rawahul Bukhari dari Anas
Riwayat Imam Bukhari dari Anas qala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza batalaitu 'abdi bihababataihi, apabila aku menguji hambaku dengan dua matanya. Matanya tidak fungsi, tidak bisa nengok, katarak misal, atau glaukoma, macam-macam. Min plus. Itu diuji dengan dua matanya. Fasabara. Dia bersabar. Awwadtuhu minhumal jannah. Aku akan gantikan kedua mata itu di dalam surga. Aku akan gantikan dua matanya dengan surga. Itu bagi orang yang bisa baik dengan buta itu, kita dah banyak nengok maksiat. Dengan diambil mata itu bisa baik kita tidak ada nengok yang buruk-buruk, nengok yang dosa-dosa. Itu ujiannya. Dan itu hikmahnya. Dulu ada orang buta marah-marah, Allah tidak adil, Tuhan tidak adil. Orang kok bisa nengok kalau saya tidak bisa nengok? Marah dengan Tuhan, marah dengan Allah. Sehingga pada suatu ketika orang-orang kanibal itu makan manusia. Ditangkapnya orang kampung tuh, termasuk yang buta tuh. Tangkapnya kalau sudah ditangkap, karena kanibal kan hobi makan manusia, itu dibagi kalau sudah masuk penjara, tangkap masuk penjara. Masuk penjara itu dibagi makan banyak-banyak supaya gemuk, supaya kaki raja kanibal makannya enak, kan gemuk, tidak ada kurus. Kalau kurus tuh dikit dagingnya, bagi makan banyak. Giliran satu habis dimakan oleh raja kanibal. Besok pagi seorang kau lagi makan, dimakannya. Besok pagi seorang kau dimakannya. Sampai lagi giliran kepada orang yang buta tadi. Ketika giliran orang yang buta, apa kata raja kanibal? Saya tidak mau makannya nih. Kalau cacat. Orang yang buta kok tidak enak kok. Tidak enak kalau dagingnya, matanya kalau diisap juga tidak enak, tidak manis. Buang. Dibuanglah orang yang buta itu keluar dari penjara. Percuma bagi makan terus dari makan juga, itu kan aja kanibal, buang. Setelah balik baru dia berpikir, alhamdulillah, inilah hikmahnya. Kalau sempat aku udah ada buta, habis kena makan. Nah itu maknanya ada hikmah yang tersirat di situ. Maka setiap apapun yang terjadi pada diri kita, bisa baik itu adalah ujian. Dan ada setiap ujian itu ada hikmahnya. Makanya dulu dalam Syarah Al-Hikam itu pernah diceritakan, guru saya juga pernah nyeritakan, dulu ada orang yang sakit, dia sabar dengan sakit ini. Saking sabarnya dia dengan sakit, tidak mau berobat. Jadi adiknya ini nyuruh lah, cepat abang berobat abang. Sakit tuh ikhtiar kita berobat, tidak usah lah, jangan berobat. Jadi dibiarkanlah makan, minum, terus makan, minum. Jadi sakit teruslah selama 30 tahun. Orang itu sakit. Di atas kasur itulah kena. Sakit terus. Dibagi makan, dibagi minum, kayak itulah sakit. Maka setelah 30 tahun barulah adik nih, seorang adik nih nanya dengan abangnya, "Bang, kalau 30 tahun abang kau sakit, kamu tidak berobatlah supaya sembuh." Apa kata si abang? "Wahai adikku, saya tidak mau berobat sampai saya meninggal." "Apa alasannya bang?" "Kalau kamu mau tahu, setiap hari malaikat datang ngasih salam kepada saya. Kalau saya sembuh, malaikat belum tentu datang dengan saya. Makanya selama sakit inilah malaikat setiap hari datang ngasih salam dengan saya jawab salamnya." Itu Pak. Mudah-mudahan kita kalau sakit ada apa malaikat nengok kita ngasih salam. Yang takut bukan malaikat Israel, malaikat rahmat datang, malaikat bawa nikmat datang ngasih salam aja, jadilah disalami malaikat. Kita ni mati atau tidaknya
itu sudah ada juknisnya kalau bahasa kini itu. Sudah ada schedule jadwalnya. Si anu meninggal tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, di situ tempatnya. Tidak bisa dielakkan. Kan dulu pernah diceritakan oleh guru saya, bahwa dulu ada kisah Nabi Sulaiman katanya. Jadi ada orang sebelah ini nampak sudah sudah dibuka rahasia-rahasia. Maka dia nampak malaikat Israel, nengok dia, natap dia, malaikat Israel. Takut dengan malaikat Israel. Jadi nanya dia kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Allah, apakah itu malaikat Israel benar? Tapi kenapa dia natap saya? Dia mau cabut nyawa. Apa kata orang tu? Kalau begitu wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, tolong terbangkan kasih saya ke negeri yang jauh sana, supaya saya tidak dicabut nih. Kalau dekat kok, jelaslah kok, tinggal tarik. Kalau begitu yalah, berangkat ke sana, ke negeri yang jauh. Sampai di sana malaikat Israel ada nunggu di situ. Kau kena kau tadi. Nah, sampai si kau cabut nyawa. Balik kepada Nabi Sulaiman. Kau diceritakan, ditanya oleh Nabi Sulaiman, nah, kenapa kau balik lagi? Aku sudah nyabut nyawa si anu di sana. Kata saya, kau udah nyabut. Apa kata malaikat Israel? Schedule-nya di tempat itu, jam itu, tanggal itu saya nyabutnya. Ngapa saya tidak nyabutnya di sikau? Karena juknisnya cabut nyawanya itu di tempat itu tadi. Jadi kita schedule-nya sudah ditentukan kita. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, yang penting siap. Yang ketiga, ada sahabat Nabi namanya namanya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, ala urika imra'atan min ahlil jannah. Maukah kalian mengetahui perempuan-perempuan ahli surga? Maka Ibn Abbas mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, hadhil mar'atu sauda, ini perempuan yang hitam. Nah, ini perempuan yang hitam adalah penghuni surga. Maka dia datang kepada Nabi. Perempuan yang hitam tadi datang kepada Nabi. Faqalat, dia mengadu kepada Nabi. Apa katanya? Inni asra'u. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini punya penyakit epilepsi. Tahu epilepsi? Kalau bahasa kesehatannya epilepsi. Kalau bahasa kita kok ayan. Atau lebih ketahui lagi kalau bahasa kita apa? Gila babi. Itu entah mana tu dapat itu. Kalau ditepuk punggung baru sadar kadang tu kan. Jadi itu bahasa kesehatannya namanya epilepsi. Usra' itu epilepsi. Wa inni atakasyafu. Dan sesungguhnya ketika kambuh, auratku terbuka. Terbuka terus. Kalau kambuh, terbuka terus aurat. Ngamuk-ngamuk lah. Nah, itu terbuka aurat. Fad'allahu ta'ala li. Ya Rasulullah, minta kepada Allah, doalah kepada Allah untukku. Apa kata Rasulullah? In syi'ti sabarti walakil jannah. Jikalau engkau ingin bersabar, maka bagimu surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaka aw ayyu'afiyaki. Jikalau engkau ingin, aku bakal mendoakan kamu supaya sembuh dari penyakitmu. Apa kata dia? Asbiru, aku mau sabar bela ya Rasulullah. Tsumma qalat, kemudian dia mengatakan, inni atakasyafu fad'ullaha ta'ala li alla atakasyafa. Sesungguhnya aku ini tersingkap. Kalau kambuh penyakit tersingkap, maka doakan kepada Allah setiap kambuh jangan sampai lagi tersingkap. Fada'alaha. Kemudian Rasulullah mendoakannya. Jadi dia bersabar dari penyakitnya, tapi minta berdoa supaya kalau kambuh, dah tu terbuka lagi auratnya. Penyakit epilepsi ini jarang temui. Nah, itu berkenaan dengan sabar ketika sakit. Bagaimana kita kalau ngadu dengan dokter, ngadu dengan kerabat, boleh tak? Aduh sakit kan pala lo, aduh sakit kan tangan, boleh tak? Maka dijelaskan syakwal marid,
mengadu ketika sakit. Yajuzu lil marid, boleh bagi orang sakit itu ayyashku lit tabib, mengadu kepada tabib, dokter. Jadi bukan syirik. Ngadu dengan dokter bukan syirik. Ngadu dalam zahirnya. Ngadu dalam doanya ya kepada Allah. Apalagi was-sadiqi ma yajiduhu minal alam wal marad. Ngadu juga kepada kerabat, kepada bini, kepada suami, kepada anak. Bolehlah ngadu. Ma lam yakun dzalika ala sabilit tasakhut. Selama tidak marah-marah. Selama tak ada banyak moto, bolehlah ngadu. Tapi kalau ngadu-ngadu tu moto, itu jangan ngadu, nyape. Waqad taqaddama qaulur Rasul. Sungguh telah dijelaskan dahulu dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni u'aka kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya aku ni sakit sebagaimana dua orang laki-laki itu sakit. 2 kali lipat dari orang lain sakit. Jadi Rasulullah juga pernah ngadu dengan sahabat Nabi. Ada sahabat nanya, apakah kau Rasulullah sakit? Ya, saya ini sakit. Nah, makanya sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah juga pernah mengadukan sakit, sehingga dia meminta kepada Abu Bakar untuk menggantikan posisi beliau jadi imam. Tapi Abu Bakar tidak mau. Abu Bakar langsung nintin, mentatih Rasulullah ke masjid. Maka saat itu Rasulullah berkhutbah berpidato. Lau kuntu syatamtu lahu 'irdan fa hadha 'irdi. Siapa yang dulu hatinya pernah aku lukai, perasaannya pernah aku lukai, fa hadha 'irdi. Ini harga diri Muhammad. Silakan cemoohkan. Siapa yang dulu harga dirinya pernah aku rendahkan, ini harga diri Muhammad, silakan cemoohkan. Lau kuntu jalattu lahu dhahran fa hadha dhahri. Siapa yang dulu pernah aku cambuk tanpa aku sengaja, fahadha, ini pundak Muhammad. Lau kuntu akhadtu malan, fahadha mali. Siapa yang dulu duitnya pernah aku pinjam, hartanya pernah aku ambil, fahadha mali. Ini harta Muhammad. Silakan ambil. Itu Rasulullah sebelum meninggal ini. Sakit, dalam sakitnya minta maaf, minta diselesaikan urusan-urusan dunia dengan para sahabat-sahabat. Tidak berani kalau nunduk Rasulullah. Nah, padahal Rasulullah saat itu sedang sakit. Jadi Rasulullah juga pernah mengadukan sakitnya. Wasyakat Aisyah. Kemudian Aisyah juga pernah mengadu. Faqalat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia berkata kepada Rasul, wa ra'sahu. Aduh, sakit kepalaku. Sakit kepala ni. Apa kata Rasulullah? Bal ana wa ra'sahu. Iya, aku juga sakit kepala. Jadi sama-sama ngadu. Jadi ngadu tu boleh. Yang penting jangan moto, jangan marah-marah. Wah, leh sakit kepala aku. Macam-macam kita ni bentuk kita tidak senang dengan dibagi sakit. Abdullah bin Zubair juga pernah berkata kepada Asma, wahia waji'ah, dan dia sedang sakit. Kaifa tajidi laka? Bagaimana keadaanmu wahai Asma? Qalat, dia mengatakan waji'ah, aku sakit. Ini sedang sakit. Lalu bagaimana kita ini seharusnya sebelum ngadu itu apa yang pantas kita ucapkan, apa yang pantas kita lakukan? Maka disebutkan yang bagi ayyahmadal marid rabbahu qabla dzikri ma bihi. Hendaknya orang yang sakit itu mengucapkan alhamdulillah, memuji Tuhannya sebelum mengadukan keluh kesahnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya sekarang sedang sakit, tolong sembuhkan sakit saya. Muji Tuhan dulu baru minta, baru ngadu dengan orang. Itu caranya.
Jangan nyebut ke sana kemari. Aku gak seanu lah kok. Awak sakit jadi. Gara-gara itulah kok. Sehingga banyak nyalai. Banyak istighfar. Makanya banyak jalan kita ke sebenarnya kalau nak sembuh. Banyak amalan-amalan kita nih. Maka salah satu amalan yang terkenal ketika orang sakit itu apa? Baca kan? Qasidatul burdah. Baca burdah. Burdah itu khasiatnya bisa menyembuhkan penyakit. Karena Imam Al-Busiri dulu pernah sakit dibaca itu. Pengarangnya sendiri. Ketika sakit baca itu. Jadi kita kalau sakit baca burdah. InsyaAllah sembuh. Cuma jangan kita kok nganggap setiap maca burdah ada orang mati. Itu ada orang mati itu baca burdah. Ada gue pernah sentingan dengar musim itu kan. Burdah itu ini ada dua hal. Kalau orang sakaratul maut payah, maka dengan dibacakan burdah, maka dilepaskan rohnya itu dengan mudah. Orang yang sakaratul maut itu susah, dia minta ampun. Walaupun memang saya belum pernah merasakan, tapi ketika pernah baca beberapa referensi kitab, orang yang sakaratul maut itu hausnya luar biasa. Orang yang sakaratul maut itu laparnya luar biasa. Maka saat itulah syaitan datang bawa makanan, bawa minuman. Wahai engkau ya abdi, ya abdallah, wahai hamba Allah. Dengan baik-baik syaitan itu datang. Ini makanan. Kalau kamu mau makanan ini, akui saja saya sebagai Tuhan. Kalau kamu mau minuman ini, akui saja saya sebagai Tuhan. Saat itu hausnya luar biasa. Saat itu laparnya luar biasa. Maka kita minta setiap doa, apa doanya? Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, kalau nanti aku sakaratul maut, ringankan sakaratul maut itu. Minta diringankan dari sakaratul maut. Sakit sakaratul maut itu. Walaupun saya belum pernah nyoba, tapi sudah pernah baca beberapa kitab sakit. Nabi saja sakit ketika sakaratul maut. Macam-macam tergantung dengan perbuatannya. Makanya kita ni dibacakan burdah, insyaallah keluar rohnya itu dengan mudah. Kalau dia ada nasibnya untuk sehat dengan dibacakan burdah, disembuhkan oleh Allah. Kita minta itu, ya Allah, melalui bacaan burdah ini kalau memang dia ditakdirkan untuk sehat, segerakan sehat ya Allah. Kalau memang takdirnya ajalnya sudah sampai, cepatkan ya Allah, segerakan ya Allah. Supaya apa? Supaya dia tidak menanggung kesusahan, keluarga yang menunggu pun tidak menanggung kesusahan. Itu baca burdah. Nah, kalau dia artikan itu burdah itu luar biasa nih. Nantilah kapan-kapan kita mengkaji burdah itu, di bedah khusus burdah itu seperti apa isinya dalam. Makanya di dalamnya itu Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqi kullihim, didahului dengan salawat kepada Nabi. Setelah salawat kepada Nabi baru minta, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa, wahai Rabb, wahai Allah, baligh maqasidana, sampaikan maksud kami ini. Apa maksud kami? Minta disehatkan. Apa maksud kami? Kalau memang dia sudah ajal sudah sampai, segerakan. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami, ampuni dosa-dosa kami yang telah lalu. Ya wasi'al karami, wahai yang luas kemuliaannya. Itu pintaan doanya. Baru ya Allah ridha bil Mustafa ighfir lana ya sayyidi maqad madha. Di situ juga ada permintaan. Kita cuma batas itu. Padahal masih ada lagi tuh. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Masih ada. Apa lagi? Masih banyak lagi tuh. Ada 5 kalau salah. Ada 5.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nah, itu ujungnya tuh. Burdah itu. Cuma kita bawa 3. Enggak apa-apa, enggak masalah. Yang penting burdah yang awalnya itu habis selesai dibaca. Baru ada tambahan. Makanya Nabi Ya'qub juga pernah mengadukan keluh kesahnya kepada Allah. Apa kata Nabi Ya'qub dalam surah Yusuf ayat 86? Allah sebutkan innama ashku bathi wa husni ilallah. Kata Nabi Ya'qub, sesungguhnya aku mengadukan keluh kesahku, kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan itu semua. Nabi juga pernah mengadukan keluh kesahnya kepada Allah ketika dakwah. Istri meninggal, paman meninggal. Ini sebelum terjadi Isra dan Mi'raj. Maka Nabi hijrah ke negeri Taif. Di Taif itu berharap orang-orang menerima Nabi. Tapi ternyata dakwah Nabi tidak diterima. Dipongkang, dilempari Rasulullah dengan batu, dilempari dengan kotoran unta. Sampai batu itu menderas di pipis Rasulullah. Kalau tidak tahan, Rasulullah bersembunyi di sebuah bukit. Saat itulah Rasulullah berdoa. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Ya Allah, aku mengadukan keluh kesahku. Aku mengadukan segala kegundahanku. Wa hawani bainan nas. Aku hina di hadapan manusia, ya Allah. Bantu ya Allah. Itu Nabi pernah. Maka setelah Nabi berdoa datang malakul jibal, malaikat yang menjaga bukit. Hei Muhammad, kamu tunjukkan baik mana gunung yang besar, mana bukit yang besar Jazirah Arab ini, kita bakal timpakan ke orang-orang Taif itu biar dia merasakan bagaimana sakitnya. Tapi Rasulullah tidak pula dendam. Rasulullah mendoakan pula. Apa doa Rasulullah? Allahumma akhrij min aslabihim may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a. Ya Allah, keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Taif may ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu doa Nabi. Maka dari memutuk tu Nabi dipongkang masih go doai, dilempar masih juga doai, diludahi masih juga sabar. Itu jangan diludahi, cuil pala be. Langan hati. Maka doa Nabi itu, salah satu doa Nabi ini panjang doanya. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Kemudian yang selanjutnya al-marid yuktabu lahu ma kana ya'malu wa huwa sahih. Orang yang sakit itu dituliskan kebaikan dalam dirinya kalau dia beribadah, kalau dia beramal wa huwa sahih, sebagaimana dia sehat. Orang sakit ibadah itu sama dia ketika dia sehat ibadah pahalanya. Maka dalam riwayat Imam Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza maridul 'abdu," apabila seorang hamba itu sakit, au safara atau dia musafir, kutiba lahu mithlu ma kana muqiman sahihan, dituliskan baginya kebaikan samalah ketika dia mukim, ketika dia sehat. Orang yang sehat beramal pahala, ketika sakit berpahala sama ketika dia sehat. Kenapa? Karena beramal di waktu sakit itu sangatlah susah. Makanya orang yang senang ingat dengan Allah, maka nanti Allah akan ingat dengan dia ketika dia melarat, ketika dia susah. Ta'arrab ilallahi fir raha ya'rifka bisyiddah. Ingatlah kepada Allah ketika senang, maka Allah akan kenalimu, akan ingat kepadamu ketika kamu susah. Insyaallah kita ini termasuk golongan hamba-hamba yang ketika ditimpa bencana, ditimpa penyakit, melarat apapun itu, insyaallah termasuk ke dalam hamba-hamba yang sabar, hamba-hamba yang menjalankan tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Untuk Isya sudah masuk? Hah? Tinggali semayang, tinggali sholat ketika sakit. Sholat
itu tidak boleh ditinggalkan walaupun sakit. Makanya orang yang tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, baring miring ke kanan. Tidak bisa miring ke kanan, baring nelentang. Tidak bisa nelentang, isyarat mata. Terakhir baru isyarat hati. Itu menandakan bahwa salat tidak boleh ditinggalkan, tapi ada rukhsah keringanan. Maka ada tips orang yang sakit kepala, kalau mau cepat sembuhnya sakit kepala, ketika sujud lamungan. Ya sujud lamungan, kamu sujudnya. Itu insya Allah dihindarkan dari sakit kepala. Kalaupun sakit kepala, insya Allah disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan minta dalam sujud itu. Karena aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Karena kedekatan hamba dengan Tuhannya itu ketika dia sujud. Fa'aksiru minad du'a, maka perbanyaklah doa. Jadi ketika sujud lama kan bacanya sampai 10 kali Rabbiyal Subhana Rabbil A'lanya. Karena kata ulama paling banyak itu 10. Subhana Rabbil A'la wa bihamdih sampai 10 kali, baru setelah itu berdoa. Jadi sujudnya lama, saat itu kita nambahkan dengan doa. Kalau doanya itu bil ma'thur, maksudnya bil ma'thur itu sesuai dengan ayat Quran, sesuai dengan hadis, itu ulama sepakat boleh. Kalau doanya itu bukan bil ma'thur, maksudnya tidak di Quran, tidak di hadis, tapi kita buat dewek, tapi bahasa Arab, itu sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Tapi kalau kita berdoa dalam sujud itu pakai bahasa kita lah, ulama sepakat solatnya batal. Lalu macam mana caranya? Awak tak paham? Doa dalam hati, jangan dilapaskan. Karena dilapaskan itu dianggap sama dengan bercakap. Ya doanya dalam hati. Ketika sujud doa dalam hati, kalau kita tidak tahu bahasa Arabnya, minta. Orang yang sakit pertama ada dua cara. Kalau dia masih bisa untuk berwudu, silahkan berwudu. Kalau dia tidak bisa berwudu, maka dibantu wudunya. Kalau misalnya dia tidak bisa kena air, tayamum. Baik dia dewek yang tayamum atau kita yang mentayamumkannya. Dikasih tepung atau debu itu kan, taruh di atas. Itu biasanya di rumah sakit ada dibuat macam namanya, papan orang budak ujian itu. Nah itu ditaruh di situ, dilepakkan tangannya nih. Tangan kalau dia masih bisa, diapukan baru ditayamumkan, niat tayamum untuk sholat, baru sholat. Kalau memang dia tidak bisa pakai air, tapi kalau dia masih bisa pakai air, pakai air. Nah, orang tayamum itu bukan hanya orang yang tidak ketemu air, tapi orang yang tidak bisa pakai air juga boleh tayamum. Atau ada air tapi butuhnya lebih banyak daripada wudu. Misalnya air itu cuma 2 gelas, awak haus, wudu apa minum? Nah, milih itu. Nak minum, awak dah dapat wudu. Nak pakai wudu, awak dah minum. Maka cari yang lebih besar. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak mudarat, menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil maslahat. Kalau kita dah ada minum, bakal mati. Nah, maka minumlah air itu. Kalau memang tidak ada cukup lagi untuk wudu, tidak bisa lagi untuk wudu, maka tayamum lah. Karena airnya ada itulah. Macam mana? Ya bantu kan, asal jangan tersentuh, asal jangan tersentuh. Ada 2 cara sebenarnya ketika kita sedang sakit. Pertama, kalau memang ada mahram, itu lebih bagus mahram yang mewudukkan. Karena mahram dalam mazhab Syafi'i tidak batal wuduknya kalau tersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan kalau mahram.
Yang kedua, kalau memang itu bukan mahram, maka seyogianya kita memakai madhab selain madhab Syafi'i, yaitu madhab Imam Ahmad atau madhab Imam Malik. Ada lagi tanyaan? Cukup? Nah, waktu isyak sudah masuk ya. Lah dari tadi azan. Kita tutup dengan pembacaan doa. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لي خمسة أطفئ بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت السماوات والأرض أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عذبا إلا رحمته ولا جهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.